Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Nurul dari anggota kelompok 57 KKM Tematik Tirta. Sebelumnya dengan Kak siapa nih? Iya, perkenalkan saya Citra Rahmawati. Halo Kak Citra. Salam kenal ya. Nah, Kak Citra, kalau boleh tahu umurnya berapa nih Kak? Oh iya, umur saya sekarang udah 21 tahun, Kak. Kegiatan saat ini apa nih Kak Citra? Kegiatan saat ini yang saya lagi jalanin ya, kuliah. Terus sampingan saya tuh ya paling kayak bisnis kecil-kecilan aja sih, Kak, gitu. Sambil mengisi waktu kekosongan. Sebelumnya saya di sini ya akan mewawancarai Kak Citra gitu ya terkait usaha yang Kak Citra jalani gitu. Nah, sebelumnya jenis usaha Kak Citra sendiri apa Kak? Iya, jadi jenis usaha yang sekarang saya lagi jalanin ini saya lebih ke kuliner sih, Kak, ke bidang makanan-makanan gitu. Iya. Sejak kapan sih Kak Kakak menjalankan bisnis ini gitu? Kakak menggeluti bisnis ini gitu, usaha ini? Sebenarnya dari tahun 2018 itu saya udah kayak melakukan bisnis kecil-kecilan yang awalnya tuh cuma iseng-iseng aja. Tapi bisnisnya itu kayak macam-macam sih, kayak kosmetik, terus baju gitu kan. Tapi sekarang saya lebih kayak fokus bisnis kuliner karena emang basic saya di sini sih. Dari sekitar 2018 menuju 2019 awal deh fokus untuk menjalankan bisnis kuliner yang sekarang saya lagi jalan ini. Lumayan lama juga ya Kak? Ya Terus betul. lain apa offline Kak? Yang sekarang saya lagi jalanin sih saya dua ya, online dan offline. Untuk saat ini masih ada offline-nya juga Kak? Untuk saat ini kalau offline khusus untuk orang-orang sini aja sih Kak, jadi yang deket-deket aja gitu. Kalau offline, tapi kalau online itu kita masih ngejalanin online itu sekitar apa ya, daerah Serang, Cilegon, jadi pakai via Gojek gitu. Suara saya ada. Ada roll tapi kayak kecil gitu. Kayaknya sinyal deh Kak. Mohon maaf tadi kendala sinyal mungkin. Dilanjut ya Kak. Nah untuk omset per bulannya itu kira-kira berapa sih Kak dari hasil usaha ini? Oke, jadi kalau mengenai omset, itu kan karena emang saya jualannya itu per hari ya. Dan nggak tentu juga sih, karena setiap hari itu saya mengeluarkan menu makanan sekitar 3-4 produk. Sekitar satu produk itu saya kasih harga 15.000 per porsi, yang dimana satu produk itu bisa lah kurang lebih 10 porsi habis. Jadi 15.000 dikali 4 porsi itu udah berapa tuh Kak? Jadi kalau misalnya untuk kotor sehari itu 900.000, tapi itu kotor ya Kak, belum termasuk kayak potongan modal gitu. Kalau per hari ya paling bersihnya itu sekitar 600 sampai 700 itu bersih. Itu per hari Kak. Kalau per bulan mungkin bisa dikaliin 30 hari gitu. Wow, lumayan banget ya Kak. Masya Allah. Nah, dengan penghasilan yang segitu gitu ya Kak, ada nggak sih reseller atau yang membantu Kakak gitu untuk mempromosikan produknya? Untuk saat ini saya punya reseller, tapi untuk beberapa sih paling kayak 2-3 orang aja reseller gitu.
Iya, iya. Ada nggak sih Kak perbedaan omset jualan? Kan Kakak udah lumayan lama gitu. Nah, ada nggak sih perbedaannya gitu omset penjualan dari sebelum pandemi ini sama ya lagi PPKM gitu Kak? Ada nggak sih perbedaannya gitu? Oke Kak Nurul, kalau masalah perbedaan pasti ada ya, apalagi sekarang ini lagi PPKM kayak gini. Jadi omset itu menurun, yang biasanya misalnya satu hari itu satu produk bisa habis 15 sampai 20 porsi. Kalau PPKM ini sekarang paling ya cuman kurang dari 10 satu produk gitu. Pasti menurun karena emang faktor-faktor PPKM ini banyak lah yang menghambat ya, karena biasanya orang-orang itu datang ke sini, tapi karena emang wilayahnya ada beberapa yang dilakukan PPKM, jadi kayak sulit juga untuk beli-beli jajanan gini kan. Untuk kendala gitu Kak, ada nggak sih kendala gitu yang dihadapi? Kalau kendala sih namanya saya jualan makanan ya, dari faktor bahan-bahan sih, misalnya ada kayak kenaikan bahan-bahan yang enggak yang nggak menentu, misalnya kita udah ngitung modal sekian tapi ternyata ada bahan-bahan yang tiba-tiba naik harganya, dan kita juga nggak enak kan mau naikin harga ke konsumennya. Jadi itu aja sih kendalanya dari bahan-bahan baku yang tiba-tiba suka naik. Iya, karena nggak menentu gitu ya Kak. Iya Nah, betul. tadi kan kendala nih, terus ada nggak sih suka dukanya gitu, suka duka Kakak selama menjalankan usaha gitu? Pastinya ada dong gitu, apa aja gitu kalau misalkan ada gitu. Kalau suka duka dari selama saya jualan itu pasti banyak banget ya Kak Nurul, dari misalnya kejadian yang diikutin sama orang lain jualannya gitu, sama produknya. Terus udah jadi misalnya nih ada orang yang pesen ke saya, tapi ternyata udah dibikinin, ternyata nggak diambil. Itu suka dukanya orang jualan tuh pasti kayak gitu ya, pasti ada aja. Atau istilahnya PHP sih, itu udah pasti sering kalau orang-orang jualan ya, pasti suka dukanya gitu. Yang lebih sering antara PHP sama itu jualannya menu-menunya ditiru sama orang. Kalau itu emang udah pasti sih. Pasti aja ya Kak ya, ini yang niru-niru gitu. Nah, terus kalau misalkan ada yang niru gitu tuh Kak, gimana sih cara Kakak gitu biar produk Kakak ini tetap unggul gitu, tetap di order sama orang gitu? Kalau dari saya sih Kak, kualitas sih. Jadi banyaknya orang yang meniru jualan saya, tapi kalau emang kualitas rasa ya pasti itu yang dicari gitu. Jadi namanya rezeki mah udah ada yang ngatur ya, tapi kalau misalnya kembali lagi kepada konsumen, kalau konsumennya suka sama produk rasa yang kualitas dari saya bikin ini, ya pasti dikejar gitu. Jadi nggak khawatir sih, walaupun banyak orang yang mengikuti juga, namanya dunia perbisnisan atau jualan gitu pasti ada aja lah yang ngikutin. Tapi dengan cara itu saya kayak meningkatkan kualitas rasa gitu sih Kak, dari produk makanan yang saya jual. Nah, terus biasanya nih Kak, asal konsumennya Kakak itu dari mana aja sih Kak? Kalau konsumen itu biasanya itu dari sekitar Kramat Watu, komplek, sampai luar Kramat Watu gitu, Serang, Cilegon. Lumayan banyak sih Kak, karena saya kan udah lumayan lama juga kan usaha jualan kayak gini, jadi dari orang ke orang gitu. Apalagi sekarang itu promosinya tuh dari Instagram, dari gitu loh Kak, jadi kayak makin banyak sih alhamdulillah, bukan dari orang-orang sini aja gitu, alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya Kak. Jadi dari mulut ke mulut gitu kan, kalau enak suka cerita biasanya nih ya. Iya betul banget kan Nurul. Terus Kak, gimana sih tips and triknya gitu supaya produk yang dijual ini tetap banyak peminatnya gitu Kak? Ada nggak sih gitu dari Kak Citra sendiri? Oke, kalau tips sih paling kita rajin-rajin iklan aja kali ya. Jadi kita tuh kayak rajin-rajin memposting apa yang kita jual gitu. Jadi jangan sedih, kalaupun nanti diposting gak ada yang beli, semangat aja, pasti bakal ada yang beli. Terus kalau meningkatkan kualitas juga sih,
sama tingkat promosinya, kayak ditingkatin lagi, endorse gitu, karena itu yang lebih berpengaruh gitu. Jadi sampai sekarang berjalannya sih itu sih, rajin-rajin promosi sama endorse ke selebgram gitu. Jadi kan dari orang ke orang gitu, nggak bakal mati-mati sih Kak gitu, alhamdulillahnya. Keren banget nih. Nah, terus Kak, apa sih motivasi Kakak untuk tetap jalanin usaha ini, Kak? Kalau motivasi itu pasti adalah ya sedikit untuk diri sendiri. Kayak misalnya kalau kita usaha bisnis, pastinya kan kita bisa beli apa-apa pakai uang sendiri tanpa membebankan orang tua gitu kan. Kayak misalnya beli kuota sendiri atau keperluan pribadi yang emang harus kita beli tanpa harus minta dengan orang tua gitu sih. Jadi ada sih untung-untungnya gitu untuk diri sendiri, nyenangin diri sendiri gitu. Tips-tipsnya sih apa? Ya gitu kan Kak. Terus Kak, untuk rencana kedepannya nih untuk usaha Kakak gitu, ada nggak sih rencana kedepannya, apa mungkin mau buka store atau apa gitu Kak, rencana untuk kedepannya? Tadi yang rencana ke depan gitu Kak, udah ini nggak jelas gak suaranya lo tadi? Oh kalau rencana belum putus-putus gitu tadi, satu pertanyaan yang putus-putus. Oke, kalau rencana kedepannya sih Kak, pengen banget ya punya store di mana-mana gitu kan. Pengen banget nih menu yang saya jual ini, produk yang saya jual ini bisa kayak terkenal di beberapa kota tentunya. Terus sama harapannya sih kedepannya itu pengen punya karyawan gitu loh. Gitu aja sih, pengen buka outlet store yang banyak, pengennya kayak gitu ya. Cuman ya mudah-mudahan satu persatu bakal terwujud gitu. Keren banget Kak Citra, masih muda loh ya, usianya masih muda gitu, tapi udah punya usaha yang menurut saya udah gitu kan, apalagi omset perharinya tadi udah disebutkan gitu. Mungkin itu aja sih Kak wawancaranya gitu ya, terima kasih banyak. Nah, ada satu lagi nih, closing statement dong, kasih closing statement buat kita semua gitu. Apa ya? Intinya sih jangan malu untuk berjualan selama produk yang kita jual itu bermanfaat untuk kita semua, terutama makanan, karena kan kita semua pasti butuh makan gitu. Dan apapun itu, jualan apapun itu, yang penting halal, rezekinya itu pasti ada aja. Dan jangan sampai putus semangat, walaupun dalam dunia bisnis itu pasti ada aja kendala, masalah, problematika yang ada. Tetap semangat pokoknya untuk yang berbisnis muda. Gitu aja sih, jangan sampai kayak ngerasa wah banyak nih jualannya ditiru jadi males lah. Tenang aja, rezeki mah pasti udah ada yang ngatur gitu. Selama kita bersemangat, usaha, doa, ikhtiar, itu insya Allah pasti sukses sih, gitu aja. Semangat pokoknya. Yap, keren banget. Siap, semangat buat semua. Makasih banyak nih ya Kak. Aduh, mohon maaf udah ganggu waktunya ya. Mungkin itu aja. Sekali lagi, makasih banyak ya. Keren banget, super keren asli. Ya udah, Sama-sama, sekian. Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.